Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru untuk mereka yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan di program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan pada tahun akademik 2022-2023. Perkenalkan, saya Leni, saya perwakilan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, akan memberikan informasi-informasi dalam masa bimbingan ini berkaitan dengan aktivitas akademik dan juga aktivitas kemahasiswaan dan aktivitas lainnya yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan Serang. Fakultas Ilmu Kesehatan atau sering disingkat dengan FIKES merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Paletehan. Di luar FIKES kita ketahui ada Fakultas Teknik ya, kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Manajemen dan Bisnis. Nah, fakultas sendiri merupakan salah satu unit yang ada di Universitas Paletehan, di mana fakultas sendiri menyelenggarakan kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Khusus dalam kegiatan Mabim ini akan lebih banyak diberikan informasi-informasi atau sosialisasi mengenai apa saja pedoman akademik yang digunakan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Demikian juga pelayanan-pelayanan apa yang diberikan kepada mahasiswa baik yang berkaitan dengan akademik maupun yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Outline daripada materi Mabim atau masa bimbingan mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan meliputi dari visi misi tujuan FIKES, kemudian yang kedua struktur organisasi yang ada di FIKES, selanjutnya yang ketiga adalah program studi atau prodi-prodi yang ada di FIKES, yang keempat adalah bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu tahapan evaluasi. Keenam, kelengkapan persyaratan pembelajaran. Dan ketujuh adalah kemahasiswaan. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan dari FIKES atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Visi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan tentunya mengacu kepada visi daripada Universitas Paletehan, dan visi di fakultas ini kemudian nanti akan menjadi juga acuan bagi visi prodi-prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Visi FIKES sendiri adalah menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul di tingkat global dalam bidang kesehatan pada tahun 2034. Unggul yang dimaksud di sini adalah bagaimana agar Fakultas Ilmu Kesehatan bisa menjadi fakultas yang terdepan, bisa menjadi fakultas yang lebih baik daripada Fakultas Ilmu Kesehatan yang ada baik di Provinsi Banten, di nasional ataupun di tingkat global. Dan khusus dalam hal ini adalah unggul dalam bidang kesehatan. Kemudian, untuk dapat mencapai visi tersebut, maka Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran yang unggul dan global di bidang kesehatan. Yang kedua, mengembangkan sains dan teknologi kesehatan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan tata kelola yang baik atau good governance berbasis integritas moral dan kearifan lokal untuk mencapai akuntabilitas, kredibilitas, dan efektivitas institusi kepada masyarakat. Keempat, bahwa misi dari fakultas yaitu mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk itu maka FIKES pun merumuskan tujuan
yaitu dihasilkannya tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan yang profesional dan dapat berdaya saing secara global. Kemudian yang kedua adalah dihasilkannya karya-karya penelitian dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, yang inovatif dan berbasis sains dan teknologi. Berikutnya, tujuan daripada penyelenggaraan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah untuk terwujudnya atau dihasilkannya tata kelola yang baik atau good governance yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif. Dan terakhir adalah untuk mencapai visi daripada FIKES, maka tujuan penyelenggaraan FIKES ini adalah ditingkatkannya jejaring kerjasama Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dimaksud Tridharma dalam perguruan tinggi meliputi yang pertama adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, kemudian yang kedua adalah kegiatan penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, struktur organisasi. Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada struktur organisasi atau SOTK daripada Universitas Paletehan, juga mengacu kepada statuta yang ada di Universitas Paletehan, di mana pimpinan tertinggi yang ada di fakultas itu adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, dan dalam menjalankan kegiatan di fakultas, Dekan dibantu oleh 2 orang wadik, yaitu Wadik 1 dan Wadik 2. Wadik 1 aktivitasnya adalah akademik dan kemahasiswaan, sementara Wadik 2 adalah untuk kegiatan non-akademik. Nah, kemudian dekan pun membawahi prodi-prodi, gitu ya, di mana ada 5 program studi yang ada di bawah lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Selanjutnya bahwa di fakultas pun kita memiliki unit penjaminan mutu, di mana unit inilah yang mempersiapkan standar-standar mutu, kemudian menyiapkan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pendidikan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya, mengacu tentunya kepada standar yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi. Dan selain itu juga bahwa untuk penyelenggaraan aktivitas baik akademik dan non-akademik yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan, kita memiliki 2 orang kabak, yaitu kabak akademik dan kemahasiswaan, serta kabak non-akademik atau kabak umum dan keuangan, di mana masing-masing kabak dalam pelaksanaan aktivitasnya dibantu oleh subbagian akademik dan subbagian kemahasiswaan, sementara untuk kabak umum dan keuangan dibantu oleh subbagian administrasi keuangan dan subbagian administrasi umum. Kemudian fakultas pun membawahi unit-unit baik itu unit laboratorium keperawatan, unit laboratorium kebidanan, unit laboratorium kesehatan masyarakat, dan juga unit assessment atau unit untuk persiapan uji kompetensi. Dan tentunya fakultas pun memiliki senat, ya, senat akademik fakultas, di mana senat ini meliputi unsur pimpinan baik di tingkat fakultas dan di tingkat program studi, serta juga perwakilan dosen yang memang ditunjuk oleh program studi itu sendiri. Ini adalah pimpinan fakultas kami atau Fakultas Ilmu Kesehatan atau FIKES, yaitu Bapak Dekan, Bapak Haji Asra, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaannya dibantu oleh Wadik 1 atau Wakil Dekan 1, yaitu bidang akademik dan kemahasiswaan, yaitu saya sendiri, Lenistia, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Dan untuk Wakil Dekan 2, yaitu tentang non-akademik, itu adalah Bapak Ahmad Juwaidi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat.
Nah, ini adalah tim yang ada di fakultas, eh, tidak hanya Bapak Dekan, kemudian Wadek, juga para kasubag dan juga staf yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Baik. Apa saja program-program studi yang ada di lingkungan FIKES? Tadi kalau kita melihat struktur organisasi, prodi-prodi itu ada 5 ya. Sementara di sini saya menuliskan ada 7 karena memang ada 2 prodi, yaitu prodi profesi nurse yang bergabung dengan prodi S1 keperawatan dan prodi profesi bidan yang bergabung dengan prodi daripada S1 bidan itu sendiri. Ya, jadi secara keseluruhan sebetulnya kita ada 7 program studi, yaitu program studi S1 keperawatan atau dikenal dengan PSIK, kemudian program S1 bidan, yang ketiga adalah program S1 Kesmas atau PSKM, yang keempat adalah Prodi D3 Kebidanan, yang kelima Prodi D3 Keperawatan, keenam adalah Prodi Profesi Nurse, dan 7 adalah Prodi Profesi Bidan. Tentunya nanti Anda pun akan mendapatkan materi-materi terkait dengan prodi, baik itu mengenai struktur kurikulum, kemudian pimpinan di tingkat prodi, dan juga dosen-dosen beserta hal-hal lain, apakah itu tentang tata tertib, kemudian persyaratan, serta sanksi yang memang masing-masing program studi pada umumnya telah terstandar sesuai dengan pedoman akademik di fakultas. Namun ada beberapa prodi yang memiliki peraturan-peraturan secara khusus, tergantung daripada kebutuhan dari program studi itu sendiri. Oke, kemudian apa sih yang menjadi profil lulusan? Gitu ya. Sebetulnya bahwa profil lulusan ini tentu adanya di tingkat prodi, akan tetapi profil lulusan ini juga menjadi harapan daripada Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu yang pertama diharapkan bahwa nanti lulusan dari program studi yang ada di Fakultas Kesehatan adalah mampu memberikan pelayanan kesehatan tentunya kepada masyarakat, ya, sesuai dengan keilmuan atau sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa lulusan daripada prodi-prodi yang ada di FIKES harus punya kemampuan sebagai komunikator atau kemampuan berkomunikasi. Komunikasi ini tidak hanya komunikasi 2 orang, tetapi juga 3 orang, 4 orang, bahkan lebih. Komunikasi dengan pasien, komunikasi dengan klien, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan masyarakat, dan juga komunikasi antar tim kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai edukator dan health promoter, di mana dalam hal ini bahwa lulusan dari prodi-prodi yang ada di FIKUS harus punya kemampuan untuk dapat menjadi seorang edukator, bisa memberikan edukasi, baik itu kepada pasien yang ada di rumah sakit, kepada klien yang ada di masyarakat, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Dan juga sebagai health promoter, di mana punya kemampuan tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga harus punya kemampuan untuk memberikan upaya-upaya promosi kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat, bahwa juga lulusan dari prodi-prodi yang ada di FIKES harus mampu menjadi seorang manajer dan juga bahkan sebagai seorang leader, ya, dari tingkat atau unit yang paling kecil sampai kepada tingkatan manajerial ataupun unit yang lebih tinggi lagi. Karena ketika dia punya kemampuan sebagai seorang manajer ataupun leader, maka dia mampu memimpin satu organisasi, punya kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, begitu ya. Termasuk juga harus punya kemampuan untuk menjadi seorang negosiator. Jadi ini adalah profil yang juga diharapkan selain profil-profil lainnya. Kemudian yang kelima adalah sebagai researcher atau dia sebagai seorang peneliti. Jadi bahwa lulusan ini tidak hanya melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas atau melanjutkan sesuatu yang telah ada, tetapi bagaimana agar lulusan pun punya kemampuan untuk terus melakukan penelitian, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan, gitu ya, berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan sesuai dengan profesinya masing-masing. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana dengan sistem pembelajaran untuk menunjang
capaian visi misi tadi, dan di mana salah satunya adalah juga bagaimana terselenggaranya satu kegiatan pembelajaran yang baik begitu ya, maka perlu ada sistem yang dianut. Yang pertama adalah bahwa Fikes menganut sistem kredit. Artinya di sini bahwa setiap mahasiswa yang berkuliah di program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan menyelesaikan beban studi pada suatu jenjang studi dinyatakan dalam bentuk satuan kredit yang diterapkan dalam satuan kredit semester atau kita kenal dengan SKS. Jadi bahwa setiap mahasiswa pada setiap program studi dia harus dapat menyelesaikan beban studinya di setiap semesternya gitu. Nah, beban studi ini yang kita kenal dengan SKS ya. Bagaimanakah makna dari satu SKS? Jadi, pertama, jika kegiatan itu merupakan satu SKS kegiatan pembelajaran kuliah atau tutor atau responsi, maka diuraikan atau terdiri dari kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu dalam per semesternya. Kemudian kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester. Aplikasinya tentu pada saat ada mata kuliah yang memiliki bobot satu SKS, maka kita sudah tahu bahwa kita tidak hanya memberikan materi di dalam kelas, ya, tatap muka di dalam kelas selama 50 menit, namun juga aktivitas belajar di luar itu yaitu meliputi kegiatan penugasan 60 menit dan kegiatan belajar mandiri sebanyak 60 menit. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika satu SKS-nya itu bentuknya adalah pembelajaran seminar atau bentuknya pembelajaran lain yang sejenis, ya, mencakup kegiatan apa saja. Ketika itu adalah satu SKS yang berupa kegiatan seminar. Kalau maknanya maka diuraikan sebagai berikut. Satu SKS seminar itu meliputi kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester. Bagaimana dengan praktikum atau praktik di lapangan, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pembelajaran yang lain yang setara, dimaknai bahwa satu SKS-nya adalah 170 menit per minggu per semester. Pelaksanaan pembelajaran praktikum dengan rincian 120 menitnya adalah tatap muka dan 50 menitnya adalah penugasan. Dan bentuk penugasan ini tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dari mata kuliah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ya, sistem pembelajaran tadi yang pertama adalah SKS. Kemudian yang kedua adalah kurikulumnya. Jadi kurikulum ini adalah boleh dikatakan sebagai ruh ya daripada satu program studi. Kurikulum memuat banyak hal, memuat tentang struktur kurikulum, memuat tentang metode pembelajaran, memuat tentang media pembelajaran, dan desain-desain terkait dengan pembelajaran. Jadi ini adalah unsur yang sangat penting untuk penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas di program studi. Kegiatan ini akan mengacu kepada kurikulum dan tidak boleh terlalu jauh dari struktur kurikulum yang dianut di program studinya. Nah, tentunya dalam menyusun struktur kurikulum tidak hanya berdasarkan kebutuhan program studi saja. Akan tetapi yang pertama mengacu kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya bersifat dinamis, gitu ya. Selalu terjadi perubahan dan perkembangan, dan kita harus mengikuti dengan perubahan dan perkembangan kebijakan daripada pemerintah. Yang menjadi acuan diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Apa itu KKNI? KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Artinya bahwa kurikulum yang kita buat, tujuan akhirnya harus menghasilkan lulusan yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Jadi jangan sampai bahwa aktivitas atau kurikulum kita ternyata tidak satu level atau tidak sama levelnya dengan level yang ada di KKNI. Kemudian acuan lainnya atau kebijakan lain yang menjadi acuan daripada penyusunan kurikulum, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan KKNI di bidang pendidikan tinggi. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015, dan sekarang pun sudah ada yang terbarunya tahun 2020. Kita pun sudah mengacu ke sana ya untuk kurikulum. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2019. Selanjutnya adalah standar kurikulum yang dirumuskan oleh masing-masing asosiasi perguruan tinggi, baik itu asosiasi untuk perguruan tinggi S1 keperawatan dan profesi nurse, atau standar yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi pendidikan tinggi dari program studi S1 bidan, program studi S1 Kesmas, kemudian program D3 keperawatan dan program D3 kebidana. Demikian juga bahwa kurikulum yang kita bentuk selain mengacu kepada kebijakan, didasarkan juga pada kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar kampus Universitas Paletehan. Dan juga ini yang paling penting bahwa kurikulum yang disusun pada setiap program studi harus mengacu kepada visi, misi, dan tujuan. Mulai dari visi, misi, dan tujuan Universitas Paletehan juga harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan daripada fakultas, dan terutama adalah mengacu kepada visi, misi, dan tujuan daripada program studi itu sendiri. Ya. Karena kembali lagi kita harus mencapai visi, begitu ya. Maka tentunya kurikulum pun harus mengacu kepada visi agar menjadi selaras, agar bisa terukur capaiannya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan pemerintah, maka kita pun prodi kesehatan gitu atau program studi yang ada di lingkungan Fakultas Kesehatan pun harus mengikuti kebijakan pemerintah tersebut, termasuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Paletehan, yaitu tentang penerapan atau menerapkan kurikulum MBKM atau kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Makna daripada kurikulum MBKM ini adalah bagaimana agar institusi dapat memberikan hak ya, kepada mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan perkuliahan di luar program studinya, baik itu di dalam lingkungan satu fakultas atau di luar fakultas, dan juga baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Berapakah SKS yang dapat kita berikan hak tersebut? Minimal adalah 20 SKS atau 1 semester. Nah, bentuknya apa? Bentuknya dapat berupa perkuliahan, kegiatan magang, ataupun kuliah kerja nyata. Jadi, nanti mulai dari semester 3, mahasiswa diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya. Sebagai contoh, misalnya ada mata kuliah tentang komunikasi. Gitu. Namun, Anda ingin mengikuti mata kuliah tersebut, tetapi tidak di prodi Anda. Misalnya, ingin mengikuti kegiatan perkuliahan tersebut di fakultas, apakah itu fakultas manajemen bisnis, atau di fakultas teknik, atau di fakultas ilmu pendidikan, atau bahkan di prodi lain yang ada di lingkungan fakultas ilmu kesehatan. Itu bisa kita persilahkan. Nanti adalah menjadi kewajiban dari program studi untuk mengkonversikan dan mengakui mata kuliah yang diambil di luar itu ke dalam mata kuliah yang ada di dalam struktur kurikulum dari program studi. Kemudian juga mahasiswa diperbolehkan mengikuti program MBKM yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh baik itu L2 Dikti ataupun Dikti. Nah,
Ini diperbolehkan. Namun demikian, prosedurnya harus tetap diikuti. Jadi kalau misalnya ingin mengajukan mata kuliah MBKM atau mengikuti perkuliahan di luar program studi, maka tentu harus melaporkan terlebih dahulu atau berkonsultasi dulu terhadap kepada pembimbing akademik, kemudian melaporkan kepada program studi untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian akan diberikan surat rekomendasi. Pada saat ini di Universitas Pelatihan kita sudah punya unit khusus yang mengelola kegiatan perkuliahan MBKM yang kita kenal dengan tim ad hoc. Jadi setelah nanti mengikuti perkuliahan di luar program studi, maka kami tetap dari program studi akan terus berkomunikasi dengan program studi yang Anda tuju. Kemudian bagaimana bentuk, media, serta metode pembelajaran dan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Mengenai bentuk pembelajaran, dengan adanya perkembangan teknologi 4.0 ataupun 5.0, demikian juga bahwa beberapa tahun yang lalu kita pun ketahui bersama ada pandemi COVID, di mana salah satu daripada penyebarannya yaitu dengan kontak, gitu ya, dengan seseorang yang terinfeksi virus COVID, sehingga pada saat itu kita pun harus mengikuti kebijakan baik yang dikeluarkan oleh L2 Dikti maupun oleh Dikti dan termasuk dari Rektorat. Kita diharuskan untuk memodifikasi pembelajaran. Jadi pada masa itu dan dilanjutkan juga dengan sekarang dan kedepannya, perkuliahan kita menerapkan blended learning. Apa itu blended? Campuran, gitu ya. Campurannya apa? Kegiatan perkuliahan ini bisa berupa aktivitas daring atau dalam jaringan, berarti kita melakukan pembelajaran secara online, apakah itu nanti bertatapan langsung atau sinkronis atau tidak bertatapan, tetapi kita melakukan aktivitas pembelajaran atau dikenal dengan asinkronis. Kemudian selain daring, makna dari blended ini juga kita melaksanakan kegiatan luring atau di luar jaringan. Artinya kita melaksanakan kegiatan perkuliahan secara langsung dan tatap muka atau secara offline. Program studi nanti akan memberikan informasi ya atau juga dari koordinator mata kuliah di dalam rancangan pembelajarannya di situ akan dicantumkan mana perkuliahan yang dilaksanakan secara daring dan mana yang dilaksanakan secara luring. Jadi nanti ada aktivitas pembelajaran yang tetap dilaksanakan secara online, namun juga ada yang dilaksanakan secara offline. Apa saja gitu yang khusus dengan luring, yaitu kegiatan praktikum, baik itu di laboratorium ataupun praktik di klinik dan komunitas. Itu akan dilaksanakan secara luring. Kalau yang blended itu adalah kegiatan perkuliahan dan umumnya dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian bagaimana dengan medianya? Medianya silahkan kita menggunakan perangkat lunak ya. Yang sinkronis itu kita biasanya gunakan Zoom atau juga bisa dengan Google Meet atau Google Classroom. Kemudian bisa juga berupa WhatsApp atau dengan Vicol. Nah, yang asinkronisnya kita menggunakan e-learning dan di Universitas Pelatihan kita sudah punya e-learning yang kita kenal dengan Universitas Learn atau UF Learn. Ini merupakan learning management system yang ada di Universitas Pelatihan. Dalam UF Learn ini tentunya ada kita mempunyai sistem melaksanakan kegiatan pembelajaran secara asinkronis, komunikasi mengenai sosialisasi RPS, kemudian juga mengenai materi-materi, mengenai video, mengenai absensi, itu ada semua di UF-Learn. Jadi, koordinator akan berperan sebagai seorang manajer, dia akan memanage mata kuliahnya di UF-Learn, informasi-informasi akan dia sampaikan melalui UF-Learn. Dan
Mahasiswa nanti akan mendapatkan akun sehingga dia bisa mengakses mata kuliah yang dia ampu pada semester itu. Selain itu juga UFN juga menyediakan sarana untuk absensi, monitoring gitu ya, kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Jadi semuanya tetap termonitor, terevaluasi walaupun kita tidak melaksanakan secara tatap muka. Dan untuk sekarang semuanya memang sudah lebih banyak semua sistem kita buat paperless ya, termasuk ke depan atau mulai sekarang absensi tidak lagi kita harus checklist di kertas, tapi kita sudah punya absen secara digital. Jadi setiap dosen akan memasuki kelas atau akan memulai kegiatan pembelajaran, misalnya saja di Zoom atau di Google Classroom, maka mau nggak mau terus wajib mengabsen mahasiswanya dengan fasilitas tersebut sehingga nanti akan terlaporkan ke bidang akademik bahwa mahasiswa tersebut aktif dalam kegiatan akademik dalam semester yang berjalan. Oke. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Tentu dengan kurikulum yang telah mengacu kepada KKNI, kemudian juga kurikulum yang mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, dan juga sejalan dengan visi misi, metode pembelajaran kita tentu menerapkan student center learning, di mana mahasiswa adalah sebagai pusat pembelajarannya. Ini tentu berbeda dengan periode sebelumnya atau kurikulum yang lama, di mana pada saat itu penerapannya masih teacher center learning, namun sekarang tidak demikian lagi. Maka ini akan sangat mempengaruhi terhadap metode-metode pembelajarannya sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas, apa yang ingin dicapai pada setiap pertemuannya. Maka kita kenal ada metode dengan small group discussion atau pembentukan kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok ini akan melakukan tahap demi tahap diskusi untuk menyelesaikan kasus pemicu yang diberikan oleh dosen pengajar. Kemudian bisa juga bentuknya adalah problem based learning, gitu ya. Belajar berdasarkan masalah yang harus diselesaikan. Nah, ini sedikit ada perbedaan dengan small group discussion. Kalau small group discussion tentu ini lebih dalam, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh grup diskusi. Namun kalau problem based learning lebih sifatnya adalah penugasan dan mahasiswa nanti akan diminta secara mandiri untuk kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh dosen pengajar. Kemudian juga ada FGD atau Focus Group Discussion dan juga Contextual Teacher Learning, dan sebetulnya masih banyak lagi metode pembelajaran yang bersifat Student Center Learning. Kemudian bagaimana dengan tempat pembelajaran? Tempat pembelajaran tentu akan disesuaikan dengan SKS-nya, disesuaikan dengan capaian yang ingin didapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Jadi, tempat pembelajaran ini meliputi kelas, kemudian untuk praktikum di laboratorium, kemudian untuk praktik itu bisa di rumah sakit, bisa di klinik-klinik swasta, bisa di puskesmas, kemudian komunitas, dan juga perusahaan, dan masih banyak lainnya. Nah, ini di antara aktivitas mahasiswa-mahasiswa di program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini menggambarkan bagaimana aktivitas pembelajaran di laboratorium. Ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana mulai dari atribut yang digunakan, ya, kemudian media yang bisa digunakan. Ini kebetulan yang digambarkan di sini, mahasiswa melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap pasien, melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian di sini adalah pembelajaran lab tentang bagaimana menjaga kebersihan personal pasien. Dan ini menggambarkan perawat yang sedang memasang infus pada pasiennya. Kemudian ini juga beberapa aktivitas pembelajaran klinik ya di rumah sakit. Ini adalah pembelajaran di rumah sakit di ruang anak ya.
Ini juga sama, ini di komunitas, dan ini kebetulan adalah pembelajaran klinik di ruang ibu pasca persalinan. Nah, selain kegiatan pembelajaran perkuliahan di kelas, kemudian juga di laboratorium, di klinik, eh, pada akhir semester atau pada semester tengah-tengah semester, Prodi juga menyelenggarakan kegiatan kuliah pakar, baik mengundang narasumber di tingkat regional, tingkat nasional, dan internasional. Ini biasanya adalah diselenggarakan untuk kelas besar, bisa kelas itu bergabung dengan prodi lain atau bergabung dengan tingkat lainnya. Jadi tema-tema yang ditampilkan atau dipresentasikan pada kuliah pakar ini adalah tema-tema yang sangat mengikuti perkembangan baik di perkembangan keilmuan baik di tingkat nasional maupun di internasional, dan untuk itu memang kita seringkali menghadirkan narasumber baik itu di tingkat atau baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya juga bagaimana dengan tahapan evaluasi? Yang pertama adalah evaluasi PBM. Evaluasi sendiri merupakan penilaian hasil belajar mahasiswa yang sistematis, di mana evaluasi ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelesaian proses pembelajaran, terhadap penyelesaian tugas-tugas praktikum, kemudian terhadap tugas-tugas praktek belajar lapangan, praktek keterampilan klinik, dan juga praktek profesi. Tujuannya untuk apa kegiatan evaluasi ini? Tentu untuk memastikan atau untuk menilai apakah mahasiswa sudah mengalami atau menguasai bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah. Selain itu, bahwa eh, kegiatan evaluasi atau penilaian ini juga nantinya akan menjadi bahan perbaikan, masukan, baik bagi dosen dan bagi mahasiswa. Dan ini akan sangat bermanfaat untuk perbaikan perkembangan daripada metode pembelajaran, termasuk juga kurikulum dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem penilaian PBM? Atau kegiatan evaluasinya itu meliputi apa saja? Gitu ya. Ada kegiatan evaluasi atau penilaian dari ujian oral atau oral eksak. Ini adalah salah satu bentuk ujian, misalnya saja gitu ya, tentang salah satu topik, kemudian mahasiswa dipanggil satu persatu dan langsung ditanyakan secara lisan kepada mahasiswa, dan mahasiswa tentunya harus punya kemampuan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Ya. Kemudian juga ada yang berupa tulisan. Ya. Istilahnya adalah tulisan. Walaupun sebetulnya pada pelaksanaannya kita tidak lagi menggunakan paper base. Ya. Jadi ujian tulisan dalam hal ini meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikutnya adalah ujian praktikum. Ya. Ini juga sangat tergantung pada mata kuliah yang memiliki SKS atau distribusi praktikum pada umumnya menyelenggarakan kegiatan ujian praktikum di laboratorium. Namun apa yang diujiankan tentu akan dipilih ya, mana yang memang ini sangat harus kompeten dan mana yang memang tidak bisa dinilai jika hanya melalui proses pembelajaran saja. Kemudian ujian di klinik atau di komunitas. Nah, kapan waktu pelaksanaan evaluasi atau penilaian tersebut? Ada yang kita kenal dengan ujian tengah semester. Di dalam kalender akademik fakultas ataupun universitas ataupun program studi, ujian tengah semester ini dilaksanakan pada minggu ke-8. Jadi dilakukan setelah 7 minggu pembelajaran, baru dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, nanti pada minggu ke-14 juga dilaksanakan ujian evaluasi akhir semester. Nah, untuk evaluasi nanti tentu akan disesuaikan dengan kalender akademik program studi yang selain full dengan aktivitas pembelajaran, juga ada aktivitas ujian dan ada aktivitas praktek di rumah sakit atau di komunitas dan lain sebagainya.
maka biasanya nanti jadwal daripada ujian akhir akan menyesuaikan. Selanjutnya, penilaian pun dapat dilakukan melalui ujian-ujian harian. Ya. Pada umumnya, koordinator menjadikan kuis atau latihan soal sebagai penilaian ujian harian. Dan kegiatan-kegiatan terjadwal lainnya, seperti tadi oral exam, ujian praktikum, dan ujian klinik. Kemudian siapa gitu, mahasiswa yang seperti apakah yang memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti ujian. Dalam hal ini adalah khususnya ujian akhir semester. Yang pertama, perhatikan kehadiran. Sebetulnya 100% itu wajib, ya. Namun kita berikan toleransi ketika mungkin dia sakit, ya, kemudian ada izin yang memang mengharuskan dia tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka itu diperbolehkan, namun tolong diperhatikan bahwa tidak boleh melebihi atau lebih kecil, ya, tidak boleh lebih kecil dari 80% seluruh pertemuan. Jika setiap mahasiswa 100%, maka semuanya berarti memenuhi syarat untuk ujian akhir semester. Namun ketika kemudian di bawah 100% sampai maksimalnya 80%, dia masih boleh mengikuti ujian, akan tetapi tentu harus diperhatikan dengan kewajiban menyelesaikan tugas-tugas. Dan jika ini tidak diselesaikan, maka tidak boleh ujian akhir atau bahkan nilainya tidak akan dikeluarkan. Ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kehadirannya di bawah 80 gitu ya, 75 sampai 79, apakah masih boleh? Boleh ya, tetapi dengan penugasan. Nah, ini penugasannya ini mohon dianalisis ya. Jadi jangan sampai memberikan penugasan itu bentuknya adalah resume. Ini kami terus menghimbau kepada dosen-dosen berikan penugasan yang memang berkaitan dengan capaian mata kuliah tersebut. Dan tentunya ketika ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75%, maka dia tidak bisa mengikuti ujian. Bu, bagaimana kalau kurang 75% itu karena sakit gitu. Yang penting ada buktinya. Misalnya, dia bisa membuktikan surat sakit, keterangan sakit dari rumah sakit atau dari dokter yang memang menunjukkan pada saat dia tidak diperbolehkan masuk karena sakit, itu memang sampai mencapai 75% di bawah 75%. Gitu. Jika ada hal seperti itu, maka akan ada pertimbangan. Namun, ketika kemudian tidak ada yang bisa dipertimbangkan, maka otomatis mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian akhir. Kemudian kalau ada yang seperti itu, terus bagaimana, Bu? Tentu nilainya tidak lulus. Ketika nilainya tidak lulus, terus harus bagaimana? Maka dia harus punya kewajiban untuk memperbaiki. Apakah mengikuti perkuliahan kembali atau mengikuti kegiatan semester antara atau semester pendek. Ujian praktikum pun ada persyaratannya. Namun ini lebih strict lagi. Bahwa eh, tentunya ketika mahasiswa menghadiri semua kegiatan pembelajaran di lab dan dia bisa menunjukkan bahwa dia sudah melakukan semua perasa secara mandiri, maka dia bisa mengikuti ujian praktikum. Itu rata-rata koordinator membuat persyaratan seperti itu. Dan ketika ujian dilaksanakan di klinik atau di komunitas atau di rumah sakit dan sebagainya, maka tidak ada toleransi, yaitu berarti wajib 100% hadir sehingga dia bisa mengikuti ujian. Oke. Selanjutnya adalah sistem penilaiannya. Jadi sistem penilaian yang diterapkan di FIKES adalah PAP atau penilaian acuan patokan. Jadi sudah ditentukan patokannya ya. Dari situ kemudian kita bisa tentukan angkanya dan hurufnya. Ini adalah rentang nilai atau patokan penilaian yang berlaku di Fakultas Ilmu Kesehatan, termasuk juga prodi, dan kita mengacu kepada universitas, ya, di mana di sini ada rentang nilai dan ada huruf serta ada angkanya. Kalau misalnya mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari 50 skornya, maka hurufnya adalah E. Makna dari E ini adalah 0. Berarti dia sama sekali nggak punya nilai, gitu ya. Kemudian nilai D, C, dan B minus
ini juga kategori tidak lulus. Jadi kategori mahasiswa tersebut tidak memenuhi NBL itu adalah jika nilainya di bawah B atau berarti di bawah 70. Jadi kalau nanti misalnya Anda ujian, kemudian nilainya keluar dan Anda melihat kok nilai saya B minus. Ah, tenang aja masih B. Jadi tidak perlu mengulang. Nah, ini jangan sampai salah. B minus sendiri ini masih kategori nilai di bawah nilai batas lulus. Jadi mau nggak mau dia harus hair. Kalau dia tidak sempat hair, maka dia mengikuti semester pendek. Atau kalau tidak mau semester pendek, maka dia mengambil ke bawah. Ya. Eh, kemudian hasil studinya diukur dengan apa, gitu ya. Bentar. Hasil studi diukur dengan indeks prestasi. Ya. Jadi kita kenal ada indeks prestasi semester dan ada indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau kumulatif ini dimulai ketika mahasiswa sudah memasuki 2 semester, maka tidak hanya IP semester yang harus ditampilkan, tetapi juga indeks prestasi kumulatif. Kemudian lagi, bagaimana persyaratan kelulusan? Gitu ya. Kelulusan yang dimaksud di sini bukan kelulusan di MK, ya, tetapi kelulusan masa studi dia selama berkuliah di program studi. Begitu. Yang pertama syaratnya adalah dia harus menyelesaikan SKS, seluruh SKS yang harus ditempuh yang ada pada struktur kurikulum dengan kesesuaian dengan ketentuan yang ada pada program studi. Kemudian memperoleh nilai yang minimal sama dengan nilai batas lulus, yaitu B, ya, jadi nilai NBL kita adalah B, dan mempunyai nilai IPK minimal 3,0, serta mempunyai surat keterangan pendamping atau SKPI. Ya, itu persyaratan kelulusan ketika sudah menyelesaikan seluruh masa studinya. Kemudian persyaratan lain tentunya menyelesaikan laporan tugas akhir, termasuk menyerahkan draftnya, dan menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik. Ya. Nah, di kelulusan ini pun ada predikat kelulusan. Kalau itu adalah diploma dan sarjana, maka predikat kelulusannya terdiri dari memuaskan jika IPK-nya diperoleh nilai minimal 2,0 dan maksimal 2,75. Kemudian predikat sangat memuaskan jika terdapat nilai 2,76 sampai 3,5. Dan yang ketiga, predikat cum laude jika mendapatkan nilai IPK 3,51 sampai dengan 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan seperti diuraikan tadi. Kemudian apa namanya dengan pujian itu di atas 3,51. Itu adalah untuk program pembelajaran akademik D3 maupun S1. Bagaimana dengan profesi? Ada perbedaan. Kalau profesi ada nilainya itu lebih tinggi lagi. Jadi predikat memuaskan kalau dia mendapatkan IPK 3,0 minimal dan maksimal 3,5. Kemudian predikat sangat memuaskan dengan IPK 3,51 sampai 3,75 dan predikat cum laude untuk IPK 3,76 sampai dengan 4,0. Apa sebutan atau gelar kelulusan bagi mereka yang sudah menyelesaikan masa pendidikannya di program studi yang ada di TIKES? Jika itu adalah lulusan S1 keperawatan, maka gelarnya adalah sarjana keperawatan atau disingkat dengan SKEP. Kemudian, jika dia lulusan daripada S1 Kesehatan Masyarakat, maka gelarnya adalah sarjana Kesehatan Masyarakat atau disingkat dengan SKM. Selanjutnya, jika dia lulus dari program S1 Pendidikan Kebidanan, sarjana terapan kebidanan gelarnya atau STR KEB. Ya. Nah, program Diploma 3 Keperawatan, Ahli Madya Keperawatan atau AMD KEB. Program D3 Kebidanan adalah Ahli Madya Kebidanan atau AMD KEB. Ya.
Program profesi nurse adalah nurse atau NS, dan program profesi bidan adalah bidan atau BD. Jadi kalau misalnya nanti kalian masuk ya, entah itu ke sarjana keperawatan atau sarjana kebidanan, maka setelah 4 tahun atau di S1 keperawatan menerapkan 7 semester, setelah 7 semester dia akan menjadi seorang sarjana, kemudian dilanjutkan dengan profesinya, maka selesai masa studi profesi dan dinyatakan lulus UKOM, dia boleh mendapatkan gelar nurse. Demikian juga dengan bidan. Kalau tuntas sarjananya, maka diberi gelar sarjana terapan kebidanan atau STRK, dan dilanjutkan dengan profesi, maka dia akan mendapatkan gelar bidan. Oke, itu adalah sistem-sistem pembelajarannya. Selanjutnya, bagaimana dengan kelengkapan-kelengkapan persyaratan pembelajaran? Ini pun harus menjadi perhatian bagi mahasiswa. Bahwa sebelum mengikuti perkuliahan, maka dia harus mengisi perencanaan kuliahan terlebih dahulu. Ya. Baik itu mahasiswa lama, mahasiswa baru, ataupun mahasiswa habis masa cuti. Dia wajib ketika akan mengikuti perkuliahan di semester tersebut harus melaksanakan registrasi administrasi keuangan dan registrasi akademik. Ini berjalannya beriringan. Jika kedua-duanya sudah dilakukan, maka dia harus masuk pada tahapan berikutnya, yaitu mengisi rencana perkuliahan. Nah, ini pada awal perencanaan kuliahan, mahasiswa baru maupun lama, wajib menyelesaikan administrasi keuangan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan mengisi perencanaan perkuliahan. Pengisiannya tentu mengikuti proses KRS online, demikian juga pada saat revisi KRS. Kemudian melakukan pengajuan dan pengambilan rencana kuliah, gitu ya. Jadi mahasiswa di awal semester wajib mengajukan apa rencana kuliah dia pada waktu tersebut. Jika mahasiswa tidak melakukan proses itu, maka dia tidak diperkenankan kuliah dan ujian. Jadi nanti Anda boleh memperhatikan kalender akademik, perhatikan kapan waktunya Anda harus melakukan pembayaran, kapan waktunya Anda harus mengisi kartu rencana studi. Nah, ini saling berkaitan. Jadi jangan sampai anda sudah melakukan pembayaran, tetapi tidak mengisi perencanaan perkuliahan. Atau sebaliknya, Anda mengisi perencanaan perkuliahan, tapi Anda masih punya tunggakan di keuangan. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Bahkan sebetulnya ada yang lebih parah lagi, yaitu dia tidak mengisi, tidak melakukan pembayaran, termasuk tidak mengisi KRS, namun dia aktif di perkuliahan. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Karena ketika itu terdeteksi, maka mau tidak mau Anda harus keluar dari perkuliahan tersebut sampai semua urusannya selesai. Pengambilan mata kuliah, ya, jadi pengambilan ini mengikuti pedoman urutan mata kuliah per semester dari program studi. Ini biasanya sudah tercantum pada struktur kurikulum atau dalam pedomannya, sehingga mahasiswa pada saat mengisi KRS tahu bahwa di semester itu mata kuliah apa yang tersedia, berapa SKS-nya, dan siapa koordinatornya. Ini harus aktif, ya, jangan sampai tertinggal untuk pengisian KRS dan termasuk penyelesaian registrasi keuangan. Ya. Persiapan lainnya adalah kalender akademik. Kalender akademik pun harus sudah siap minimal 2 bulan sebelum kegiatan perkuliahan. Jadi kalender akademik nanti akan dibuatkan di tingkat universitas, kemudian diturunkan ke fakultas, dan fakultas nanti akan serahkan lagi ke program studi. Program studi kemudian akan menganalisis lagi, mereka akan kemudian mengembangkan kalender akademik sesuai dengan aktivitas yang ada di program studi. Ya, seperti itu. Kemudian perhatikan waktu-waktunya. Ya, kapan harusnya Anda melakukan registrasi keuangan? Kapan waktunya kalian harus mengisi KRS? Karena jangan sampai Anda terlambat pembayaran, termasuk terlambat mengisi KRS. Ini bisa saja sanksinya yang bersangkutan tidak boleh melanjutkan mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut. Oke. Kemudian yang juga dipersiapkan di dalam pembelajaran yaitu pembimbing akademik. Jadi ini adalah dosen
yang ditunjuk untuk membimbing sekelompok mahasiswa. Tujuannya adalah PA biar ikut memantau bagaimana perkembangan anaknya selama mengikuti perkuliahan. Jadi di luar itu, maka PA adalah dosen yang membimbing mahasiswa untuk membantu dia bisa mengikuti studi secara efektif, tentunya dengan memaksimalkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Ya. Oke, berikutnya juga perlu kami kenalkan tentang semester antara atau semester pendek. Jadi ini adalah satuan perkuliahan di mana jumlah kegiatan perkuliahannya minimal setengah dari total pertemuan atau maksimal 9 kali pertemuan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang akan melakukan perbaikan. Dan mahasiswa pada saat mengikuti semester pendek maka harus ikuti prosedurnya dulu. Mahasiswa harus melakukan proses pendaftaran dan juga melakukan proses pembayaran. Dan selama perkuliahan dia harus hadir. Jadi jangan sampai merasa ini semester pendek, merasa Anda sudah bayar, maka tidak perlu untuk hadir. Nah, itu tidak boleh ya. Justru kehadiran itu menjadi wajib karena minggu perkuliahannya tidak senormal kalau itu bukan semester pendek. Ya. Oke. Jadi inilah kegiatan rutin yang ada di fakultas. Baik kami dari fakultas menyiapkan kebutuhannya dan mahasiswa yang melakukan. Registrasi online ya diawali dengan keuangan dan administrasi akademik. Di antaranya adalah mengisi KRS. Isian ini tentu berdasarkan mata kuliah yang ada pada struktur program studi. Ya. KRS yang sudah disetujui dan dikonsultasikan wajib mendapatkan persetujuan pembimbing ya, dan ketua program studi. Kalau misalnya mahasiswa sudah melakukan langkah tersebut, maka dia akan tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang berjalan. Jika kemudian tidak melakukan tahapan itu, maka sampai dengan batas waktunya yang ditentukan dari kalender akademik, bisa dikatakan mahasiswa tersebut dianggap tidak mengikuti perkuliahan pada semester itu. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dengan prosedur perkuliahan. Nah, ini tentu akan disesuaikan. Misalnya di kelas, kapan waktunya siswa harus masuk, gitu ya. Apa konsekuensinya ketika dia telat 15 menit dari awal mula perkuliahan. Kemudian juga bagaimana dengan atribut atau pakaian yang digunakan, ya. Selanjutnya kegiatan di laboratorium kurang lebih sama. Atributnya, kelengkapan atributnya ya. Jangan lupa bahwa ketika Anda mau praktikum, maka gunakan jas laboratorium. Dan juga tata tertib lain yang ada pada unit laboratorium. Termasuk juga kegiatan perkuliahan di klinik dan di komunitas. Nah, berikutnya lagi adalah aktivitas di perkuliahan yang juga berhubungan dengan akademik, yaitu tentang proses legalisasi atau legalisir ijazah. Jadi, di fakultas menyediakan layanan legalisir ijazah dan juga transkrip nilai. Nah, untuk proses ini memang kita akan melihat kondisi, ya, bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Jadi rata-rata sih bisa maksimal 2 sampai 3 hari, ya. Namun bisa juga hari itu Anda mengajukan, bisa jadi pada saat itu juga bisa segera diselesaikan. Nah, ini tadi sudah disinggung ya terkait dengan SKPI. Jadi ini adalah surat keterangan pendamping ijazah yang akan diberikan bersama ijazah. Ini adalah merupakan dokumen akademik, dokumen pencapaian akademik selain ijazah. Sertifikat kompetensi, sertifikat profesi pendidikan tinggi ya. Nah, SKPI tentu memuat capaian akademiknya atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar. Kemudian juga harus disiapkan dokumen-dokumen tambahannya tentang kemampuan kerja, kompetensi, dan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Ya, berikutnya lagi yang terkait dengan pembelajaran atau aktivitas di akademik yaitu mengenai yudisium, di mana seseorang setelah dinyatakan tuntas mengikuti perkuliahan, tidak ada lagi masalah baik di akademik maupun di administrasi keuangan, maka mahasiswa tersebut berhak untuk dilaksanakan yudisium. Nah, tentu setelah yudisium maka akan masuk ke dalam prosedur wisuda. Untuk kegiatan wisuda terpusat di universitas, namun untuk kegiatan yudisium
dilaksanakan di tingkat fakultas. Nah, selanjutnya adalah itu tadi adalah yang aktivitas-aktivitas akademik dan berikutnya di fakultas pun ada layanan kemahasiswaan. Apa saja yang kita berikan pelayanan tersebut? Yaitu mengenai permohonan cuti daripada mahasiswa. Jadi di Fikes juga sudah mempunyai alur ketika ada mahasiswa akan mengajukan cuti, maka terlebih dahulu dia harus menghadap PA-nya terlebih dahulu, kemudian juga menghadap ke prodinya, baru kemudian diarahkan ke fakultas. Dan nanti di fakultas akan mengeluarkan form cuti ya, di mana di situ harus menjelaskan apa yang menjadi alasan cutinya dan berapa lama cuti itu akan diambil. Jadi perlu diketahui bahwa cuti maksimal adalah 2 semester dan alangkah lebih baik bahwa cuti dimulai setelah seseorang menempuh 2 semester pendidikan di kampus tersebut atau di program studi tersebut. Ya. Nah, ketika semua form sudah terisi, ditandatangani oleh Kaprodi, oleh PA dan juga yang bersangkutan, diberi materi, baru kemudian fakultas akan mengeluarkan cuti SK 2 semester dan itu akan diarsipkan baik di tingkat fakultas, universitas maupun di program studi. Nah, perhatikan bahwa cuti itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya direncanakan. Misal, kita sudah tahu bahwa 1 semester ke depan kita tidak bisa mengikuti karena misalnya Anda mengikuti kegiatan pelatihan atau pada saat itu terpaksa Anda harus berhenti karena mau menikah atau misalnya karena ada keluarga yang sakit sehingga perlu pendampingan. Itu bisa direncanakan. Jadi sebelum semester pembelajaran Anda menghadap PA sehingga SK sudah bisa kita keluarkan sebelum awal mula pembelajaran. Ya. Kemudian ada juga yang tidak direncanakan. Di awal dia tidak ada kebutuhan untuk cuti. Namun misalnya ternyata di apa namanya di 1 atau 2 minggu setelah pembelajaran tiba-tiba ada satu hal yang memang tidak bisa Anda Anda hindari begitu ya. Nah, itu boleh Anda melakukan cuti yang sifatnya tidak direncanakan. Dan juga ada cuti yang sifatnya kondisi khusus. Ya, misalnya tiba-tiba dia sakit begitu ya, yang harus mengharuskan dia cuti, maka itu juga diperbolehkan. Nah, nanti setelah mendapatkan SK juga harus menyelesaikan administrasi untuk cuti itu sendiri. Nah, tentunya ketika masa cuti habis, maka dia harus aktif kembali. Nah, ini dia harus mengaktifkan dirinya sendiri, ya, mulai dengan mengisi KRS, membayar keuangan, dan melaporkan. Melaporkan bahwa Anda mulai semester tersebut Anda sudah aktif kembali, ya, sehingga nanti akan dikeluarkan kembali surat keterangan aktif. Jadi jangan sampai Anda dianggap cuti terus-menerus. Hal ini sama juga berlaku bagi mahasiswa yang pindahan dari luar Fikes dan dia akan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan di prodi yang ada di Fikes. Kemudian bagaimana kalau ada mahasiswa ingin mundur? Ya misalnya kemundurannya ini karena sakit, karena keterbatasan ekonomi, atau karena faktor lainnya, maka berkonsultasi kembali lagi kepada PA, dari PA kemudian ke program studi, begitu ya. Dan ini harus disetujui oleh keduanya pada saat memang seseorang mahasiswa mengajukan permohonan. Jadi di situ harus ada ya keterangan apa yang menyebabkan dia mundur. Kemudian akan mengajukan surat ke fakultas ya. Nanti seperti biasa akan mengisi formulir dan ditandatangani oleh PA dan Kaprodi. Kemudian selanjutnya menyelesaikan administrasi keuangan dan yang lainnya. Dan akhirnya dia akan mendapatkan SK keluar. Jadi tidak ada lagi kaitannya mahasiswa tersebut dengan prodi atau fakultas. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya. Ketika dia tiba-tiba harus cuti, maka dia harus melapor. Karena nanti Anda akan aktif lagi. Kemudian ketika Anda harus mengundurkan diri karena faktor biaya misalnya atau tiba-tiba ada yang meminang kalian untuk menikah, nah ini silakan ajukan permohonan mengundurkan diri. Kalau Anda sudah mengundurkan diri, sudah ada SK-nya, maka tidak ada lagi sangkut pautnya dengan fakultas atau program studi. Dan prosedur ini kurang lebih sama dengan mahasiswa yang akan pindah, namun untuk surat perpindahan ini akan dikeluarkan oleh rektorat. Nah,
Bagaimana dengan pelayanan kemahasiswaan yang lain? Ada kegiatan ormawa. Ya, jadi fakultas pun mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi mahasiswa yang ada di fakultas. Apa saja? Yaitu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HMPS. Jadi Fakultas Ilmu Kesehatan mempunyai kewajiban untuk membina organisasi mahasiswa BEM di fakultas. Ya. Pada umumnya mereka sebelum melaksanakan satu kegiatan mau tidak mau harus koordinasi dulu dengan fakultas, minta arahannya, kemudian juga setelah semuanya clear, maka silahkan mengajukan permohonan biaya gitu yang sesuai dengan anggaran yang sudah disusun per tahunnya, baru kemudian dilaksanakan dan selebihnya juga harus memberikan laporan. Nah, kemudian berikutnya adalah HMPS. Kalau berbeda dengan BEM, HMPS ini tidak langsung oleh Fikes, tapi secara langsung pembinaan itu oleh program studinya. Dan dengan fakultas itu lebih banyak adalah koordinasinya. Perbedaannya kalau HMPS itu akan lebih spesifik keilmuan dari masing-masing program studi. Berikutnya lagi adalah layanan beasiswa. Jadi universitas pun mempunyai layanan beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan. Terutama ini adalah mahasiswa yang punya keterbatasan finansial, tapi dia punya prestasi yang baik dan juga aktif di kegiatan kemahasiswaan. Maka mahasiswa dengan persyaratan ini akan diprioritaskan. Apalagi kalau IPK-nya di atas 3,6. Maka dia akan sangat prioritas untuk kemudian diusulkan sebagai penerima beasiswa. Dan beasiswa memang cukup banyak, bermacam-macam. Di antaranya mungkin yang saya ketahui adalah beasiswa dari L2 Dikti, ini adalah beasiswa prestasi akademik, kemudian dari BASDA Kabupaten Serang, dan juga dari Yayasan Paletehan, serta dari Universitas Paletehan berupa ijazah peningkatan prestasi akademik, dan tentunya beasiswa-beasiswa dari pihak lainnya. Ya. Selebihnya bahwa di kemahasiswaan ini juga ada ketentuan atau tata tertib perkuliahan, ya, baik itu perkuliahan di kelas, di laboratorium, atau di lahan praktek. Di antaranya juga bagaimana tentang kehadiran, bagaimana dengan seragam, ya, tentang kegiatan ujian, itu semua ketentuannya diatur tersendiri. Dan tentunya ketika ada peraturan, maka ada kewajiban setiap orang yang ada di dalam lembaga tersebut mematuhi ketentuan dan tata tertib yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, pastinya pada saat terjadi pelanggaran, maka ini mau tidak mau, begitu ya, ada sanksi atau punishment yang diberikan kepada anggota agar apa yang dilanggar ini tidak dilakukan kembali untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nanti secara detail tentunya akan dibahas di apa namanya di program studi tersendiri. Jadi eh, ini yang mungkin nanti perlu Anda ikuti juga mabim dari program studi karena setiap program studi biasanya ada ketentuan-ketentuan khusus yang wajib diikuti oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan di program studi itu sendiri. Baik, itu kiranya materi mabim atau masa bimbingan mahasiswa yang dapat saya sosialisasikan kepada mahasiswa yang pada tahun akademik ini telah diterima di program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Semoga tentunya informasi-informasi tadi dapat sedikitnya memberikan gambaran tentang apa saja layanan yang diberikan di fakultas, kemudian ketentuan-ketentuan pembelajaran seperti apa yang memang berlaku dan ditetapkan di fakultas, sehingga mahasiswa paling tidak mengetahui aturan-aturan yang harus dia ikuti dan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya, dan dia pun harus paham ketika kemudian itu terlanggarkan, apa konsekuensi yang akan diterima. Terima kasih untuk perhatiannya. Di akhir nanti akan ada tugas atau kuis yang akan saya berikan.
berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi, selamat bergabung, selamat mengikuti perkuliahan, dan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Anda dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat baik atau sangat memuaskan, bahkan cum laude. Itu saja, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.